Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita mau update market dulu ya, dan per video ini saya buat teman-teman ya terjadi koreksi, bisa dibilang hampir semua atau ya 90% aset kripto sedang terjadi koreksi ya, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau kita lihat untuk 7 hari terakhir ya, ini lagi crash menurut saya. Tapi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat untuk kapitalisasi pasar untuk overall kripto ya, ini malah naik 0,94% dan sekarang berada di posisi 3,3 triliun dolar ya. Ini market cap untuk overall crypto ya. Kira-kira gitu, dan di sini Fear and Greed Index mulai menunjukkan hal yang positif ya, tapi untuk altcoin season ya ini masih belum terjangkau ya, karena di sini masih Bitcoin season. Kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan meme coin teman-teman ya? Sektor meme coin terjadi koreksi yang cukup dalam juga, bahkan banyak ya, per 7 hari ya yang saya maksud ya, per 7 hari ya. Tapi teman-teman, sesuai dengan berita hari ini ya, saya akan bahas salah satu, banyak kan yang tanya ke saya, "Bang, kira-kira kalau mau main aman jangka panjang, saya mau ngehold altcoin ya, kira-kira altcoin apa ya?" Saya mau, tapi disclaimer teman-teman ya, saya nggak menyuruh kalian atau apa ya. Intinya ya, menurut saya pribadi yang sangat potensial ke depan ya teman-teman ya, untuk altcoin yang pasti-pasti saja dan main aman dan sangat-sangat dibutuhkan nanti, hanya satu menurut saya ya. Ini XRP ya, karena ada berita lama yang sekarang viral lagi ya, terkait project besar dari Ripple atau XRP teman-teman. Kita akan bahas di video kali ini. Kalau kita berbicara untuk 7 hari ya, untuk 7 hari memang terjadi penurunan ya, hampir 10% ya XRP, tepatnya di 7,70%. Tapi yang kita bicarakan di case kali ini ya adalah untuk jangka panjang projectnya ya, kira-kira gitu teman-teman. Bukan berarti yang lain itu jelek ya, bukan berarti yang lain itu jelek. Tapi kalau mau main aman, sepertinya akan jatuh pilihan saya itu ke XRP ya, karena ini lagi naik lagi beritanya ya. Ini teman-teman ya, semakin di depan XRP dilirik IMF atau apa ya, International Monetary Fund ya, dan R3 ya, untuk proyek stablecoin di Palau ya, salah satu tempat ya yang bernama Palau, kira-kira seperti itu. Nah, bukan cuma itu teman-teman ya, ini dokumen lamanya juga sempat ramai ya, dan sudah dikonfirmasi. Jadi IMF ini konfirmasi bahwa mengkonfirmasi R3 menggunakan XRP ya. Ini sudah dikonfirmasi langsung loh sama IMF ya, bahwa nanti R3 ini menggunakan XRP ya, kira-kira seperti itu. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi XRP ini kenapa saya begitu yakin? Karena ini jadi apa ya? Koin yang bisa dibilang ya, setahu saya belum ada ya, selain Bitcoin ya, selain Bitcoin ya. Kalau dibandingkan dengan Ethereum, koin yang sangat punya trusting terhadap institusi ya, hanya XRP ya. Karena banyak institusi teman-teman ya sekarang itu lebih condong ya ke XRP ya, karena Ripple-nya ya, karena Ripple-nya yang perusahaannya begitu luas ya, yang bisa lintas batas ya untuk skala-skala pembayaran besar. Kira-kira seperti itu. Nah, XRP ini sangat berpotensi ya di hal itu, kira-kira seperti itu. Walaupun saat ini kita melihat XRP sedang terjadi koreksi ya. Kalau kalian hanya melihat apa namanya, volatile dalam time frame kecil ya, kemungkinan kalian itu belum bisa jadi holder ya untuk XRP ya. Tapi kalau kalian lihat ya, pergerakan harga dari tahun ke tahun ya, ini bisa dibilang mengalahkan Ethereum, bukan harganya teman-teman ya, tapi performanya. Ethereum kalau kita lihat di beberapa tahun kemarin harganya hampir sama dengan harga saat ini. Tetapi kalau kita lihat XRP untuk di tahun kemarin saja itu di bawah $1 ya. Jadi ini membuktikan perform dari XRP ini teman-teman ya,
Di luar, apa ya, di luar kata-kata jelek ya, di luar kata-kata jelek. Karena kalau kita lihat perform XRP ini dalam skala tahunan teman-teman ya, coba kita ambil time frame untuk tahunan ya, 1 tahun ya. Nah, ini posisinya naik teman-teman ya. Let's say kita berbicara di tahun 2024 bulan Oktober ya. Harganya itu masih di sekitar ini ya, di 0,5. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, ini sudah naik beberapa kali lipat di harga saat ini. Bahkan kalau kita berbicara untuk ATH-nya atau all time high-nya ya, di tahun ini berada di 13 Januari 2025 ya, harganya di 2,5 dolar ya, kira-kira seperti itu. Jadi secara perform XRP itu lebih bagus ya, saya pastikan lebih bagus daripada Ethereum ya. Saya pastikan seperti itu. Perform ya, apa namanya, perbedaan harganya ya. Saya berbicara performnya ya, dan saya tidak berbicara teknologi dalamnya. Kalau kita berbicara Ethereum ya, Ethereum skalanya beda. Kenapa? Karena ini chain ya, kira-kira seperti itu. Ethereum bertahan karena banyak sekali DEX ya, dan banyak sekali koin yang apa namanya, menggunakan jaringannya ya, atau berdiri di jaringannya. Jadi otomatis jatuhnya Ethereum itu akan sangat-sangat susah ya, kira-kira gitu. Tapi kalian kalau dana lebih, oh saya mau hold Ethereum, ya it's okay. Tapi saya sarankan kalau Ethereum teman-teman ya, jangan sekali-sekali kalian ngehold aja di exchange. Mending kalian jadiin dia LP ya, liquidity pool ya, atau kalian main di DeFi langsung kalau kalian punya Ethereum, kira-kira gitu ya. Kita lihat ya untuk time frame jangka pendek dan jangka panjang dari XRP. Bentar ya. Oke, kita coba buka lewat trading view, teman-teman. Di sini ya, atau time daily, teman-teman, kalian bisa lihat ya. Saya ambil dari sini aja ya. Ini tanggal 4 November tahun 2024. Harga XRP itu masih di sekitar 0,5455. Ini November tahun 2024 ya teman-teman ya, sekitar 7 bulan yang lalu ya. Dan setelah itu teman-teman terjadi kenaikan yang signifikan ya, dan bisa dilihat chartnya teman-teman naik turun. Tapi kalau kita lihat ya, ini hanya berada di situ-situ saja ya, karena kalau kita lihat harga yang paling banyak tersentuh di area ini ya. Let's say dari harga 2,5 dari harga 2,0 ya, 2,08 sampai harga di 2,5, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya sangat-sangat sehat. Kenapa sangat-sangat sehat? Banyak sekali aset yang setelah terjadi pump besar-besaran seperti ini ya, dia langsung kembali ya, dan jungkir di area ya, area ini teman-teman ya, area ini turun-turun di sini juga, habis itu sideway. Tapi berbeda halnya dengan XRP teman-teman ya, ketika terjadi kenaikan ya, dia malah di posisi yang wajar ataupun sideway ya, kira-kira seperti itu, karena minat institusional ya, bisa dibilang seperti itu. Kita perjelas untuk beritanya ya, di sini ya. XRP dilirik IMF dan R3 ya untuk proyek stablecoin di Palau, teman-teman. Sebuah dokumen resmi yang dirilis International Monetary Fund atau IMF ini pada bulan Februari 2024 mendadak jadi perbincangan panas ya, setelah diangkat kembali oleh peneliti kripto bernama SM Kike ya, di platform Twitter atau X ya. Nah, laporan tersebut ya mengungkapkan bahwa platform blockchain ya Enterprise R3 ini terhubung langsung dengan XRP Ledger ya. Dan ini pendapat dan data ya, dan data jelas, bukti pun ada dari yang diposting oleh akun ini, kira-kira seperti itu. Nah, kita mungkin berpikir wah ini benar apa enggak teman-teman ya. Saya lebih deep lagi untuk bahas berita ini, cari berita ini, dan saya ketemu IMF konfirmasi R3 menggunakan XRP. Nah, di sini sebuah makalah departemen dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund ya. Pada bulan Februari 2024 berjudul Bangkitnya Uang Digital ya, dan implikasinya bagi negara-negara kepulauan di Pasifik ya, kembali mendapat perhatian setelah sebuah tweet dari seorang peneliti aset digital, yaitu yang tadi ya SM Kiki ya.
Postingan tersebut menyoroti referensi, khusus ya, yang ini teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ya, yang paling penting, IMF ya, dalam laporan tersebut IMF menghubungkan platform blockchain perusahaan R3 ini dengan XRP Ledger yang menyatakan bahwa IMF secara eksplisit ya, mengkonfirmasi bahwa R3 ini didasarkan pada blockchain XRP. Jadi teman-teman ya, ini sudah sangat-sangat jelas kalau XRP ini, kita berbicara long term, jangka panjang, sangat-sangat masuk akal, sangat-sangat menguntungkan kalau kita berada di posisi, jangka panjang ya. Kalau kita berbicara jangka panjang teman-teman ya, kita nggak usah bicara, apa namanya, koinnya harus banyak, enggak ya. Kalian punya modal 100 atau sampai 100, atau sampai 200 koin XRP dan kalian diemin ya di entah di wallet kalian ya, di wallet Web3 maksud saya ya, ataupun di cold wallet ataupun di exchange, menurut saya ya sangat-sangat worth it ya. Jadi, saya tetap di XRP ya. Kalau untuk, disuruh pilih ya, kalau untuk disuruh pilih 1 sampai 10 altcoin ya, mana yang saya lebih prefer untuk jangka panjang ya, saya tetap choose XRP, kira-kira seperti itu. Kalau kalian mungkin ada ide yang lain, koin yang lain, boleh kalian drop komen teman-teman ya. Tapi ya inilah, pandangan saya terkait salah satu koin yang harus ada di wallet kalian untuk jangka panjang ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.